Baik pemirsa, saat ini saya Randi Febrian sudah sampai di lokasi penggerbekan kurang lebih pukul 16 waktu Indonesia bagian timur. Saat ini di belakang saya, pemirsa, kantor kolektor penagih di kawasan Surabaya ini sudah cukup sepi. Karena memang sejak tadi kurang lebih pukul 14.35 waktu Indonesia bagian timur, kepolisian telah mendatangi lokasi ini untuk membawa beberapa barang bukti seperti komputer serta 32 orang yang saat ini telah berhasil diamankan. Dan selanjutnya, para pelaku ini akan dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, pada umumnya 13 perusahaan kolektor penagih yang berkantor di kawasan ini terdiri dari 10 perusahaan ilegal atau tidak berizin, serta ada 3 perusahaan yang legal dan dalam pengawasan OJK. Saat ini lokasi yang dijadikan kantor untuk 13 perusahaan kolektor penagih ini terdiri dari 4 lantai. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa tadi ketika dilakukan penggerbekan oleh tim Polda Metro Jaya, didapati di lantai 2 memang sedang melakukan kegiatan penagihan. Beberapa komputer dibawa atau dimasukkan ke dalam bagasi bus yang kemudian dibawa oleh tim Polda Metro Jaya sebagai bukti penyelidikan. Kemudian ada juga beberapa yang diduga sebagai dokumen-dokumen pendukung yang juga sudah dimasukkan ke dalam kardus untuk kemudian dibawa oleh pihak kepolisian. Dan pemirsa, ternyata buku-buku tersebut juga menjadi bukti bahwa mereka diduga sudah beroperasi sejak tahun 2018. Bahkan kami juga sempat mewawancarai salah satu orang tua dari peminjam uang di PT Tekno Indo Nusantara ini, dikatakan bahwa di tahun 2019 anaknya meminjam uang dengan nominal Rp2.500.000. Tetapi sampai dengan saat ini hutang yang ditagihkan sudah mencapai Rp104 juta. Menurut informasi yang kami dapatkan, ada beberapa tindakan-tindakan yang berpotensi dilakukan oleh para penagih ini akan berakibat pada proses hukum pidana. Yang pertama terkait dengan penyebaran data pribadi. Ini bisa dikenakan pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang ITE. Lalu yang kedua, untuk pengancaman, dan ini juga diakui oleh salah satu korban yang datang ke sini, maka pelaku bisa dikenakan pasal 368 Undang-Undang KUHP dan pasal 29 junto 45 Undang-Undang ITE. Kemudian yang ketiga, pemirsa, ada konten pornografi yang dikirimkan oleh pihak penagih, maka ini juga bisa dikenakan pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dan itu adalah beberapa pasal yang berpotensi dikenakan tetapi belum bisa memastikan apakah para pelaku akan dikenakan atau akan dijerat oleh pasal tersebut. Karena hasil akhir atau keputusan akhir tetap menunggu dari hasil penyidikan dan penyelidikan oleh aparat kepolisian. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Randi Febrian melaporkan dari lokasi kejadian untuk Rhetorical Biz TV. Kita kembali ke studio.